Mari kita berdoa untuk mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Bapa di surga, kini firman-Mu hendak diberitakan, urapan-Mu dengan kuasa Roh Kudus, hikmat, dan pengetahuan surgawi, curahkanlah kepada hamba-Mu, agar melalui hamba-Mu ini pengajaran firman sajalah yang disampaikan. Urapi umat-Mu yang membaca, mendengarkannya, dan merenungkannya. Biar kami semua boleh dituntun untuk memperoleh pengetahuan, pengertian, hikmat, dan terutama pengenalan akan Tuhan dan kehendak Tuhan melalui pemberitaan firman ini. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Saudara, ada dua bagian Alkitab yang akan menjadi dasar untuk pemberitaan firman Tuhan pada hari Minggu ini. Bacaan yang pertama dari 2 Samuel pasal 7 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Dan bacaan kedua dari Lukas 1 ayat 25 sampai 38. 2 Samuel 7 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Ketika raja telah menetap di rumahnya dan Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuhnya di sekeliling, berkatalah raja kepada Nabi Nathan, "Lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut Allah diam di bawah tenda." Lalu berkatalah Nathan kepada raja, "Baik, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Tuhan menyertai engkau." Tetapi pada malam itu juga datanglah firman Tuhan kepada Nathan demikian, "Pergilah, katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan, masakan engkau mau mendirikan rumah bagiku untuk kudiami? Aku tidak pernah diam dalam rumah sejak aku menuntun orang Israel dari Mesir sampai hari ini. Tetapi aku selalu mengembara dalam kemah sebagai kediaman. Selama aku mengembara bersama seluruh orang Israel, apakah aku mengucapkan firman kepada salah seorang hakim orang Israel yang kuperintahkan menggembalakan umatku Israel? Demikian, mengapa kamu tidak mendirikan bagiku rumah dari kayu aras? Oleh sebab itu, beginilah kau katakan kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan semesta alam, akulah yang mengambil engkau dari padang ketika menggiring kambing domba untuk menjadi raja atas umatku Israel. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Aku membuat besar namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Aku menentukan tempat bagi umatku Israel dan menanamkannya sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri dengan tidak lagi dikejutkan dan tidak pula ditindas oleh orang-orang lalim seperti dahulu. Sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel, aku mengaruniakan kepadamu kemajuan kepadamu dan pada semua musuhmu. Juga diberitakan Tuhan kepadamu, Tuhan akan memberikan keturunan kepadamu. Apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku
dan aku akan mengokohkan takhta kerajaannya untuk selama-lamanya. Pembacaan Alkitab yang kedua dari Lukas pasal 1 ayat 25 sampai 38. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Kata malaikat itu, ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamakan dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada masa tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah pembacaan Alkitab. Tuhan Yesus bersabda, yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Maranatha, Maranatha, Shalom saudara-saudara, selamat hari Minggu. Dari dua bacaan Alkitab tadi, saya mau menyampaikan dua hal. Pertama, tidak selalu niat baik dan rencana kita yang baik untuk Tuhan selalu sesuai dengan rencana Tuhan. Rencana kita bisa baik, niat hati kita tulus, tapi kalau itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, maka tidak akan jadi. Kedua, sebaliknya, sekalipun kita tidak punya niat sama sekali, bahkan tidak bersedia sekalipun, tapi ketika Tuhan mau memakai kita, kita tidak bisa mengelak. Hal yang pertama itu kita angkat dari bacaan kita yang pertama, yaitu 2 Samuel 7 ayat 1 sampai dengan 13. Setelah peperangan yang lama melawan bangsa Filistin dan bangsa-bangsa lain di sekitar Israel, Daud memperkokoh kerajaannya. Lalu Daud membangun istana yang megah untuk dia sebagai raja. Lalu dia berpikir begini dalam hatinya, masakan saya tinggal di istana yang megah, tapi Tuhan tinggal di kemah, di tenda. Dia mengutarakan niatnya kepada Nabi Nathan. Rupanya Nabi Nathan adalah nabi istana. Dan Nabi Nathan menyetujuinya. Silakan, laksanakanlah apa yang kau niatkan. Tetapi pada malam harinya Tuhan datang kepada Nabi Nathan dan berkata kepada Nathan, "Pergilah kepada Daud, beritahukanlah kepada Daud bahwa bukan dia yang mau aku pakai, bukan dia yang Tuhan mau pakai untuk membangun bait Allah atau rumah bagi Tuhan." Dalam
pemberitahuan Tuhan kepada Nathan untuk diteruskan kepada Daud, kita membaca ada semacam argumentasi dari Tuhan. Bahwa Tuhan sejak dari Mesir, keluaran dari Mesir, sampai mengembara di padang gurun, sampai pada zaman hakim-hakim, Tuhan selalu tinggal di tenda, di kemah. Yang dimaksudkan di sini adalah tabut perjanjian yang berisi 2 loh batu, yang berisi 10 perintah Tuhan. Itu adalah simbol kehadiran Allah di tengah-tengah umat Israel. Dan selama ini begitu kemah itu, tempat tinggal tabut itu berpindah, maka itu seolah-olah Tuhan juga berpindah. Kemah itu namanya tabernakel. Dan Tuhan melalui Nabi Nathan berkata bahwa aku tidak pernah meminta agar kepadaku dibangunkan rumah. Dari bacaan ini, dari argumentasi ini, kita bisa memahami bahwa Tuhan sebenarnya tidak mau dibatasi pada suatu tempat saja. Karena Tuhan Maha Hadir. Dia tidak hanya hadir di satu tempat. Dia bisa hadir di mana-mana. Tapi di mana umatnya ada, di situ dia berada. Itu yang kita baca dalam bacaan kita tadi. Tapi kalau kita membaca dalam 2 Tawarikh 22 ayat 7 dan 8, rupanya setelah Daud berefleksi dengan Tuhan, kenapa dia tidak diperkenankan untuk membangun bait Allah itu, dalam 2 Tawarikh 20 ayat 7 dan 8 itu, Daud mengatakan bahwa Tuhan memberitahukan kepada dia bahwa dia tidak bisa membangun bait bagi Tuhan karena tangannya berlumuran darah. Karena dia terus-menerus berperang. Sehingga tangannya berlumuran darah. Banyak orang yang dibunuhnya. Nah, menjadi pertanyaan adalah apakah Daud tidak diperkenankan Tuhan untuk membangun bait Allah itu? Kalau dikatakan bahwa karena tangan Daud berlumuran darah, apakah itu berarti bahwa tangan Daud yang berlumuran darah itu dianggap kotor dan najis sehingga dia tidak boleh membangun bait Allah yang suci bagi Tuhan? Pemahaman kita tidak begitu. Raja Daud berperang untuk memperkokoh kerajaannya. Raja Daud berperang untuk melakukan stabilisasi kerajaannya, melawan musuh-musuh di sekitarnya. Tapi menurut bacaan kita tadi, justru keamanan, kekokohan itu dari Tuhan. Artinya Tuhan juga berkenan agar Daud dipakai Tuhan untuk berperang melawan bangsa-bangsa sekitarnya, sehingga kokohlah kerajaan Daud. Dengan kata lain, kalau Daud berperang, itu adalah bagian dari rencana Tuhan untuk bangsa Israel. Untuk membuat bangsa Israel itu aman, stabil. Sehingga kita tidak bisa berkesimpulan begitu saja, bahwa karena tangan Daud berlumuran darah, lalu tangan Daud itu najis dan kotor. Pemahaman kita bisa kita katakan begini, bahwa sebenarnya Daud terpanggil oleh Tuhan bukan untuk membangun bait Allah. Panggilan Daud adalah memperkokoh kerajaan Israel. Sehingga membangun bait Allah bukan panggilan Tuhan bagi Daud. Dengan kata lain, Tuhan memakai Daud untuk memperkokoh kerajaan Israel. Dan Tuhan tidak memakai Daud untuk membangun bait Allah. Menurut yang Tuhan rancangkan, justru Tuhan akan memakai anak dari Daud. Dan kita tahu itu kemudian Salomo lah yang membangun bait Allah itu. Dengan kata lain saudara-saudara, kalau Daud setelah berefleksi tentang tanda petik penolakan Tuhan untuk dia membangun rumah bagi Tuhan, itu tidak berarti bahwa karena tangan berlumuran darah itu sesuatu yang najis
seperti saya katakan tadi bahwa Daud bukan terpanggil untuk membangun rumah bagi Allah. Memang dalam bacaan kita tadi dikatakan bahwa argumentasi yang Nabi Nathan atas nama Tuhan sampaikan kepada Daud adalah bahwa Tuhan itu memang tidak mau dibatasi pada sebuah tempat. Akan tetapi di kemudian hari Tuhan berkenan untuk menyatakan kehadirannya di bait Allah. Tapi bait Allah itu tidak dibangun oleh Daud, tapi dibangun oleh Salomo. Apa kesimpulannya? Seperti saya katakan di awal tadi, bahwa niat Daud untuk membangun bait Allah itu baik. Dan dia punya niat yang tulus. Tapi Tuhan punya rencana yang lain. Tuhan tidak berencana memakai Daud untuk itu. Tuhan berencana memakai Salomo, anaknya. Itu berarti sekali lagi seperti yang saya katakan di awal bahwa sekalipun niat kita baik, niat kita tulus untuk melakukan sesuatu pelayanan bagi Tuhan, tapi kalau itu bukan panggilan kita, Tuhan tidak akan berkenan. Mungkin ada orang yang ingin untuk melayani Tuhan, ingin jadi pendeta seperti saya misalnya dan Ibu Tias, dan tulus itu, baik itu. Tapi kalau itu bukan panggilan dari Tuhan, itu tidak bisa. Sebaliknya, dalam bacaan yang kedua diceritakan bahwa Maria tidak punya niat sama sekali, bahkan tidak punya rencana sama sekali, bahkan tidak membayangkan sama sekali bahwa dia akan dipakai oleh Tuhan untuk mendatangkan, melahirkan juru selamat ke dunia ini. Kisah pemberitahuan malaikat kepada Maria sangat terkenal. Karena itu saya tidak akan menjelaskannya panjang lebar. Tapi berkaitan dengan tema khotbah hari ini, respon terhadap panggilan Allah, itulah tema yang dibikin oleh PGI dalam buku Almanak Kristen Indonesia. Maka yang mau dikatakan di sini ialah bahwa justru Maria tidak punya niat sama sekali. Bahkan Maria tidak pernah membayangkan sama sekali. Dan ketika malaikat datang memberitahukan kepadanya bahwa dia akan mengandung dan melahirkan seorang anak, itu pun bagi Maria mustahil. Jadi sesuatu yang tidak diniatkan, sesuatu yang tidak dibayangkan, bahkan sesuatu yang mustahil. Tapi kalau Tuhan mau, Maria tidak bisa mengelak. Itulah sebabnya ketika malaikat mengatakan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Maka akhirnya respon Maria adalah bahwa sesungguhnya aku ialah hambamu, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Ketika Maria mengatakan itu, maka dia siap mengambil risiko. Risiko. Ada risiko. Ketika kita membaca kisah ini, tidak ada nuansa skandal. Karena kita tahu Maria mengandung dari Roh Kudus. Tapi orang-orang sekelilingnya tidak tahu. Maria tiba-tiba saja hamil. Dan pasti pergunjingan orang-orang di sekitarnya, walaupun tidak diceritakan oleh Alkitab. Yang kita tahu adalah, menurut Injil Matius, ketika Yusuf, suaminya, calon suaminya, tahu bahwa Maria hamil, dia malah berniat untuk memutuskan hubungannya dengan Maria. Karena tanda petik Maria hamil di luar nikah, dalam pandangan manusia. Tapi Yusuf oleh malaikat diingatkan, diberitahu bahwa jangan takut mengambil Maria, karena kandungannya berasal dari Roh Kudus. Dan Yusuf siap mengambilnya. Itulah bagian yang kedua dari apa yang saya katakan tadi, yaitu bahwa sebaliknya, walaupun kita tidak siap, walaupun kita tidak punya niat, walaupun mungkin mustahil,
Tapi kalau Tuhan mau pakai kita tidak bisa mengelak. Itulah dua bacaan kita tadi. Dari dua bacaan ini, tema khotbah kita adalah meresponi panggilan Allah kepada kita. Tidak ada seorang Kristen yang tidak terpanggil. Kita semua adalah orang-orang yang terpanggil. Gereja, eklesia, artinya persekutuan orang-orang yang dipanggil. Jadi semua orang itu dipanggil. Kita semua terpanggil. Tapi panggilan ke Tuhan kepada kita tidak sama untuk tiap orang. Dari dua bacaan ini, saya hendak menegaskan kembali bahwa ketika kita sadar bahwa kita terpanggil oleh Tuhan, maka kita juga mesti jeli. Kita juga mesti memiliki kepekaan rohani untuk melihat di mana Tuhan mau pakai kita. Daud berpikir bahwa Tuhan mau pakai dia untuk membangun sebuah bait Allah. Dan ternyata itu bukan panggilan Tuhan bagi dia. Sebaliknya Maria tidak pernah berpikir sama sekali. Tidak pernah membayangkan sama sekali. Bahkan sesuatu yang mustahil. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Nah, di hari Minggu Advent keempat ini, kita diingatkan bahwa dalam menanti kedatangan kembali Kristus Yesus Tuhan kita tetap berada dalam panggilan-panggilan kita. Dalam kehidupan kita bergereja, khususnya di PO Kelapa Gading, kita masing-masing sudah punya panggilan. Tetapi ingatlah bahwa panggilan kita itu ditentukan oleh Tuhan, bukan oleh kita sendiri. Dan karena itu, sekalipun kita punya niat yang baik untuk melakukan sesuatu, tapi kita mesti bertanya, apakah itu sesuai dengan yang Tuhan rencanakan buat saya. Tapi sebaliknya, kalaupun Tuhan sudah berkenan memakai Anda, sekalipun kelihatannya mustahil, tapi Anda harus siap. Kita harus siap. Seperti Maria berkata, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Panggilan kita beda-beda satu dari yang lain. Yang penting ialah saudara, bahwa kita dengan jeli melihat di manakah Tuhan mau pakai kita. Itu kita membutuhkan bantuan dari orang lain. Daud butuh bantuan dari Nabi Nathan untuk dengan jelas mengetahui apakah Tuhan mau memakai dia untuk membangun bait Allah atau tidak. Maria justru diberitahu langsung oleh Tuhan melalui malaikat. Oleh karena itu, kuncinya adalah apapun yang sudah kita sadari sebagai panggilan kita, marilah kita responi. Responi dengan taat. Daud taat. Dia tidak maksa diri. Saya tetap mau bangun bait Allah. Tidak. Maria juga taat. Tidak menolak. Oleh karena itu saudara, apapun yang menjadi panggilan kita, khususnya dalam komunitas kita di PO Kelapa Gading, lakukanlah dengan taat. Itu respon kita. Pendeta ke, majelis ke, multimedia ke, pemain musik, apapun panggilan kita, lakukanlah dengan taat. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Engkau memanggil kami untuk melayani Engkau sesuai dengan rencanamu untuk kami masing-masing. Karena itu kami mohon Tuhan, berikanlah kepada kami ketaatan untuk melaksanakan dengan setia dan bertanggung jawab
panggilan kami masing-masing. Bapa di surga, kami berdoa di hari Minggu keempat ini untuk komunitas kami Persekutuan Oikumene Umat Kristen Kelapa Gading. Berkatilah semua pelayanan yang diselenggarakan oleh dan di dalam Persekutuan Oikumene Kelapa Gading ini. Berkatilah semua pelayannya, pendeta, majelis, komisi-komisi, sekretariat, TK RUT, Badan Pengawas Perbendarahan, majelis pertimbangan, pengurus perkumpulan. Kami mohon Tuhan, layakkanlah kami untuk melaksanakan panggilan kami masing-masing dengan setia dan bertanggung jawab agar POUK Kelapa Gading dapat bertumbuh dan menjadi tempat di mana Tuhan menyatakan kuasa dan kebaikan Tuhan. Kami mau berdoa, bersyukur bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang telah Tuhan berkati dengan pertambahan usia sepanjang pekan yang berlalu. Kami bersyukur bersama Pak Kenny Christian Victor Paulus, Ibu Susan Lingkan Sagai, Ibu Yuliana Albertina Toar, anak Michael Christian Hermanus Kilai, anak Levin Grace Poluan, bersama Ibu Mustamil Rui Pasa, untuk saudara Frederick Christian Kilai, Elias, untuk saudara Ruth Siahaya, dan untuk anak Krisanda Kalesaran. Kami mohon Tuhan berkatilah kehidupan mereka di masa depan. Memasuki tahun ke depan, mereka tetap dipelihara oleh Tuhan. Kami berdoa untuk mereka yang dalam kelemahan tubuh dan dalam gangguan kesehatan, baik karena usia yang lanjut maupun karena gangguan penyakit. Kami berdoa untuk Ibu Anawati Tunardi, untuk Bapak Teo Latui Hamalo, untuk Ibu Teni Latui Hamalo, untuk Bapak Heri Sunardi, untuk Ibu Kesia Sumarni, untuk Ibu Michelin Ndun, untuk anak Benyamin Makabori, untuk Bapak Bonar Frederick Purba, untuk Bapak Vence Alfred Rompas, untuk Ibu Yuliana Albertina Rompas Toar, untuk Ibu Angelina Maria Larumunde Takumansang, untuk Saudari Monarisa Larumunde, untuk Saudara Nathaniel Isakar Kaleb Larumunde, untuk Bapak John Sihaya, untuk Bapak Ari Lengkong, untuk Ibu Ade Pontonuwu. Kami mohon Tuhan datang, rawat mereka dengan kasih dan kuasa Tuhan yang ajaib yang menyembuhkan mereka. Berkati segala perawatan yang mereka terima, kuatkanlah keluarga yang mendampingi dan melayani. Kami juga berdoa untuk semua keluarga dalam Persekutuan Oikumene Umat Kristen Kelapa Gading. Kami mohon berkat Tuhan bagi setiap keluarga dalam pergumulan-pergumulannya. Kami bawa secara khusus keluarga Bungaran Sitompul, keluarga Effendi, keluarga Bapak Wilson Kennedy Matindas, untuk Ibu Kesia Sumarni, untuk Bapak Karel Pangemanan, untuk keluarga Bapak Maurojahan Sotarduga Hutagalung. Tuhan datanglah, berkatilah mereka. Kami berdoa untuk kegiatan-kegiatan kami menyongsong Natal dan peralihan tahun. Kami berdoa untuk panitia Natal yang mempersiapkan ibadah dan perayaan Natal kami. Berkatilah agar semuanya bisa berjalan dengan baik. Kami juga berdoa untuk proses penyusunan anggaran belanja tahun depan
Biarlah Tuhan memberkati PHM, dalam hal ini bendahara, bersama semua jajaran-jajaran, baik bidang-bidang pelayanan maupun komisi-komisi, untuk menyusun anggaran belanja ke tahun depan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkatilah pemerintah kami dalam menangani berbagai masalah di negeri ini. Kami berdoa secara khusus bagi penanganan wabah COVID-19 dengan segala dampaknya, dampak kesehatan, dampak sosial, dampak ekonomi, dampak politik. Kami berdoa bagi pemerintah kami untuk mengatasi semuanya, untuk membangun kehidupan yang lebih adil, lebih damai, sejahtera, untuk mengatasi berbagai sikap intoleran, radikal, dan bahkan teror. Kami berdoa, Tuhan, tolonglah agar kami semua sebagai warga negara Indonesia mau memiliki komitmen untuk menyadari keberadaan kami sebagai satu komunitas negara kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan pekan mendatang ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhanlah yang mengatur kehidupan kami. Pergumulan-pergumulan pribadi dan rumah tangga kami pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang maha mengetahui, Tuhan yang maha kuasa. Tuhan jugalah yang menyertai kami untuk menjalani hari-hari ke depan. Kami berdoa menurut doa yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan memberikan persembahan. Marilah kita dengan segenap jiwa dan raga membawa persembahan terbaik kepada Allah yang Maha Mulia. Sebagaimana yang tertulis dalam 1 Tawarikh 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan beriaskan kekudusan. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Ya Tuhan, sumber segala berkat dan anugerah, daripada-Mu datang segala sesuatu. Oleh kemurahan-Mu jugalah kami memperoleh segala sesuatu yang kami perlukan di dalam hidup kami sehari-hari. Syukur bagi-Mu karena kasih karunia dan rahmat-Mu, kami telah mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus, yang kiranya berkenan kepadamu. Terimalah syukur kami dalam wujud uang dan harta kami ini, dan berkatilah agar berguna bagi pelayanan gereja-Mu di dunia ini. Amin. Kita bernyanyi dari KK 467 bait 1 dan 2.
Kami persilakan Panitia Natal untuk menyampaikan warta Advent dan nanti dilanjutkan dengan refleksi Advent. Shalom jemaat sekalian, selamat jumpa. Dan kita bersyukur di Minggu Advent yang keempat ini, kita tetap sehat dan kita tetap bersemangat beribadah, walaupun secara virtual. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita seperti biasanya, di Minggu Advent akan terdapat refleksi Advent. Di minggu pertama kita sudah bertemu dengan Nuh, minggu kedua kita bertemu dengan Yohanes, minggu ketiga kita bertemu dengan Raja Daud, dan di minggu Advent keempat ini kita akan bertemu satu tokoh lagi terakhir. Mari kita lihat dan merenungkannya. Selamat menikmati Advent yang keempat. Dari Panitia Natal ingin mengucapkan terima kasih atas keterlibatan seluruh jemaat semuanya. Yang pertama dalam membuat krans Natal untukmu. Semoga kita yang berpartisipasi boleh menikmati semangat Natal tahun ini. Terima kasih juga untuk keterlibatan dalam paduan suara wilayah. Sungguh luar biasa keterlibatan kita semua, dan diingatkan, diberitahukan untuk yang terlibat akan mendapatkan hadiah menarik. Nanti akan kita menikmati paduan suara tersebut di tanggal 25 Desember yang akan datang. Video TikTok juga sudah panitia terima dan sekarang sedang diserahkan ke Dewan Juri untuk dinilai. Hasilnya juga kita tunggu pada tanggal 25 Desember yang akan datang. Terima kasih juga untuk keterlibatan yang luar biasa dalam aktivitas Dudu dari untuk dengan ucapan melalui video. Dan terakhir kami dari Panitia Natal ingin mengingatkan kembali bahwa tanggal 25 Desember, hari Jumat yang akan datang, kita akan mengadakan ibadah dan perayaan Natal secara live streaming. Ibadah pertemuan kita tanggal 25 Desember ini akan diawali dengan ibadah Natal dengan pelayan firman Bapak Pendeta Lusindo Tobui. Setelah ibadah, kita juga akan masuk dalam perayaan. Dalam perayaan tersebut ada banyak acara, antara lain ada pengumuman lomba-lomba yang sudah kita ikuti, kemudian ada games atau quiz secara interaktif, jemaat bisa berpartisipasi secara online dari rumah, dan juga ada door prize dan acara lainnya. Dimohon kita semua boleh berpartisipasi 25 Desember 2020 jam 9 pagi. Demikianlah warta dari Panitia Natal. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa tanggal 25 Desember 2020, Jumat yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Selamat sore. Selamat sore Ibu, ada yang bisa saya bantu? Iya, saya Maria dari Nazaret. Oh ya, sebentar. Ya, silahkan diisi di sini ya Bu, data-datanya. Baik. Sudah? Baik, terima kasih. Ini ya Bu, nomor antriannya. Ya, silahkan Terima ditunggu di kasih. dalam, sama-sama. Selamat sore. Selamat sore, Saya Maria. saya Risma, Bu. Anda nomor berapa, Risma? Sebentar saya lihat. Oh, saya nomor 8, Bu. Saya nomor 4. Wah, setelah ini saya masuk ya. Anda datang terlalu cepat. Iya, Bu. Saya tadi memang sengaja datang lebih awal supaya ada yang mau ditanya-tanya soalnya. Maaf, tadi Ibu Maria ya? Iya, betul. Nama saya Maria. Ada yang aneh dengan saya? Oh, enggak kok, Bu. Kamu sedang membayangkan kisahku yang belum bersuami tetapi mengandung. Aku adalah seorang perawan dusun.
yang saat itu sedang bertunangan dengan seorang pria bernama Yusuf dari keluarga Daud. Saat malaikat datang membawa panggilan dan renan Tuhan untukku, aku berada dalam situasi yang mempunyai rencana hidup sendiri, yaitu menikah dengan Yusuf. Lalu, kenapa ibu nggak kejar mimpi ibu? Ibu terpaksa mengikuti kehendak Tuhan. Maaf, saya hanya bertanya. Risma, Tuhan memanggil dan memilih siapa yang dikehendakinya. Di sisiku, aku juga bebas menjawab, ya atau tidak. Ini merupakan suatu pertemuan antara kebebasan Tuhan dan kebebasanku. Dan aku memakai kebebasanku untuk menggenapi rencananya. Butuh waktu untuk merenungkan panggilan Tuhan, sehingga dengan rahmat-Nya aku bisa bersuka cita dan bertumbuh di dalamnya. Perkataan Tuhan melalui malaikat, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau," menunjukkan kepadaku kehadiran Tuhan. Aku tahu akan ada hambatan yang aku tanyakan pada malaikat. Bagaimana mungkin? Karena aku belum bersuami. Dan jawaban malaikat menguatkanku. Roh Kudus akan turun ke atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan aku lahirkan akan disebut kudus, anak Allah. Luar biasa ya, Bu. Dalam kondisi Ibu Maria belum menikah, tapi Tuhan memakai ibu untuk menggenapi rencananya. Risma, Tuhan bebas memanggil siapapun yang dikehendakinya. Tinggal bagaimana kita meresponnya. Aku hanya bisa merespon panggilannya dengan berkata, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Maria, saya masuk. Silakan, Ibu. Umat Tuhan, perjumpaan kita dengan Tuhan dalam ibadah ini akan usai. Tapi perjumpaan kita untuk menyatakan kasih Tuhan akan terus kita lakukan. Marilah kita berdiri dan menyanyi dari Kidung Keesan nomor 584 bait 1 dan 2. Kini kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah janji dan jaminan berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya
dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan kepada engkau wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera. Sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.